Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarotun Raini dengan NIM 43040190204. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang watak, naluri, dan fitrah. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan materi tentang watak. Jadi, watak ini merupakan sifat dasar. Biasanya watak ini dimiliki oleh benda-benda yang hidup, tetapi watak ini juga tentunya dimiliki oleh benda-benda yang mati. Nah, sebagai contoh, misalkan ketika kita melihat air, maka kita akan berasumsi bahwa air itu memiliki sifat seperti ini loh, air itu memiliki sifat seperti itu loh. Jadi watak ini mengkarakteristikkan sesuatu atau suatu benda gitu. Misalnya lagi ketika kita melihat oksigen, kita akan berasumsi bahwa oh, oksigen ini ternyata ini mudah terbakar loh. Jadi kita menyebutkan berbagai karakteristik asal-asal benda itu dengan watak. Terima kasih. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang insting. Jadi insting ini sama naluri ini sebenarnya hampir sama, tetapi insting ini dia ini cenderung lebih menjelaskan tentang sifat-sifatnya si hewan daripada manusia. Apalagi insting ini tidak dimiliki oleh benda mati. Nah, juga hakikat insting ini belum tentu jelas. Artinya banyak seseorang yang belum bisa menginterpretasikan apa sebenarnya insting itu. Jadi pengertian dari insting pula yaitu kondisi kesadaran yang tidak sempurna atau keadaan yang merupakan gabungan dan dari kesadaran atau tidak sadar. Dia merupakan keadaan yang benar-benar misterius. Uh, Insting bukanlah kecenderungan, sebab yang disebut kecenderungan adalah kondisi yang sepenuhnya sadar dan bersifat internal, sedangkan dalam insting tidak ada kesadaran penuh. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitrah. Jadi fitrah ini istilah yang digunakan untuk manusia sebagaimana halnya seperti watak dan juga seperti naluri atau insting. Nah, fitrah ini sebenarnya sudah melekat pada diri manusia. Jadi fitrah ini sesuatu yang diperoleh dari diri sendiri dan bukan melalui usaha. Nah, fitrah ini juga sama seperti kesadaran, karena manusia ini mengetahui apa yang ia ketahui. Artinya, dalam diri manusia terdapat sekumpulan hal-hal yang bersifat fitrah dan dia tahu betul tentang itu. Dan manusia ini diciptakan untuk mencari kebenaran, dan dewasa ini di sekitar kita kan banyak konsep-konsep yang berkembang seperti konsep akhlak yang baik dan berperi kemanusiaan. Nah, misalnya seperti ini, makna mengakui kebaikan, yaitu jika seseorang berbuat baik maka wajib bagi orang yang menerima ini uh, melakukan hal yang sama atau berbuat baik pula. Nah, berlawanan dengan itu adalah perbuatan yang mengingkari kebaikan. Dengan demikian, pengertian mengakui kebaikan adalah kehendak kebaikan dibalas dengan kebaikan. Terima kasih. Nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan adalah nilai mengenai harkat dan martabat manusia. Manusia merupakan makhluk yang tertinggi di antara makhluk-makhluk lain. Manusia tersebut mencerminkan kedudukan manusia sebagai makhluk tertinggi di antara makhluk lainnya. Seseorang mempunyai nilai kemanusiaan adalah nilai mengenai harkat dan martabat manusia. Manusia merupakan makhluk yang tinggi di antara makhluk ciptaan Tuhan sehingga nilai-nilai kemanusiaan tersebut mencerminkan kedudukan manusia sebagai makhluk tertinggi di antara makhluk-makhluk lainnya. Seseorang mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi serta memiliki sikap dan perilaku sebagai layaknya manusia. Nilai adalah sesuatu yang berharga baik menurut standar logika, estetika, etika, agama, dan hukum, serta menjadi acuan dan sistem keyakinan diri maupun kehidupannya. Nilai terbagi menjadi dua. Yang pertama nilai nurani, yang kedua nilai memberi. Nilai nurani nilai yang ada dalam diri manusia, yang kemudian dikembangkan menjadi perilaku, serta cara memperlakukan orang lain, seperti kejujuran, keberanian, cinta damai, dan sebagainya. Yang kedua memberi, nilai yang perlu dipraktekkan atau diberikan yang kemudian akan diterima sebanyak yang diberikan, seperti setia, dapat dipercaya, hormat, dan sebagainya. Selanjutnya menurut Konjaraningrat, nilai-nilai kemanusiaan atau nilai etika atau moral
adalah sesuatu yang menyangkut kelakuan dan perbuatan manusia yang sesuai dengan norma dan menghormati martabat manusia. Nilai-nilai kebenaran sama dengan nilai-nilai kemanusiaan, yaitu sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna dalam kehidupan. Nilai secara umum berarti moral, yaitu menyarankan kepada pengertian atau ajaran tentang baik buruk yang diterima, umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, dan budi pekerti. Membawakan materi tentang manusia dan ketuhanan. Yang pertama yaitu manusia. Yang pertama pentingnya mengenal manusia sempurna. Manusia sempurna berarti manusia teladan, unggul, dan luhur, dan berbagai definisi lainnya. Seperti setiap hal seorang mukmin mungkin sempurna, mungkin juga tak sempurna, mungkin sehat, mungkin juga cacat. Pribadi sehat pun mungkin sempurna atau tak sempurna. Menurut Islam, sangat penting mengenal manusia sempurna karena ia merupakan model dan contoh yang kalau kita meneladaninya, kita pun dapat mencapai kesempurnaan manusiawi sesuai ajaran Islam. Yang kedua yaitu dua cara mengenal manusia sempurna. Yang pertama yaitu kita melihat bagaimana Al-Quran dan Sunnah mendefinisikan manusia secara sempurna. Sekalipun bila yang dimaksudkan adalah mukmin sempurna dan muslim yang baik. Muslim sempurna ialah orang yang mencapai kesempurnaan dalam Islam. Mukmin sempurna adalah orang yang mencapai kesempurnaan dalam keimanannya. Cara yang kedua yaitu melihat para individu sesungguhnya yang terbentuk berdasarkan teladan Al-Quran dan Islam, bukan makhluk khayali atau idealistis, melainkan kepribadian real dan objektif yang eksis dalam berbagai tahap kesempurnaan, baik pada tingkatan tertingginya maupun pada tingkatan agak rendah. Yang ketiga yaitu perbedaan antara sempurna dan lengkap. Dalam bahasa Arab, kata kamil yang berarti sempurna dan tamam yang berarti lengkap erat kaitannya, namun artinya tidak sama persis, dan keduanya lawan kata dari cacat. Bila kita berbicara tentang kearifan atau pengetahuan sempurna, ini mengacu ke tingkatan kearifan atau pengetahuan yang lebih tinggi atau sudah ada. Seseorang mungkin lengkap dalam pengertian horizontal, tapi tidak sempurna dalam pengertian vertikal. Ada orang yang setengah lengkap, bahkan kurang dari itu. Ketika kesempurnaan tercapai, masih ada tingkatan-tingkatan kesempurnaan yang lebih tinggi lagi sebelum sampai kesempurnaan yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu ketuhanan. Tuhan ialah suatu yang dipentingkan oleh manusia sedemikian rupa, sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai olehnya. Perkataan dipentingkan hendaklah diartikan luas, tercakup di dalamnya yang dipuja, dicintai, diagungkan, dan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan atau kegembiraan, dan termasuk sesuatu yang ditakuti akan mendatangkan bahaya kerugian. Pembuktian wujud Tuhan. Wujud Tuhan yaitu adanya gunung, laut, terus laut, bumi dan seisinya. Ini adalah termasuk pembuktian wujud Tuhan. Yang ketiga yaitu proses terbentuknya iman. Proses terbentuknya iman kita dapat melihat tanda-tandanya, seperti jika menyebut atau mendengar nama Allah hatinya bergetar dan berusaha agar Allah tidak lepas dari ingatannya. Yang kedua yaitu senantiasa tawakal, yaitu bekerja keras berdasarkan keimanan. Yang ketiga yaitu tertib dalam melaksanakan sholat dan selalu melaksanakan perintahnya. Yang keempat yaitu menafkahkan rezeki yang diperolehnya di jalan Allah. Yang kelima menghindari perkataan yang tidak bermanfaat dan menjaga kehormatan. Yang keenam yaitu memelihara amanah dan menepati janji. Manusia dapat mengembangkan dirinya dengan menyerap sifat-sifat Allah, mengambil akhlak Allah, karena akhlak ini ditunjukkan kepada kita dalam nama-namanya yang agung. Maka takhaluk bil akhlak Allah adalah juga takhaluk bi asma Allah. Setiap orang sudah menyerap akhlak Allah sampai tingkatan tertentu. Allah bersifat maha sayang atau ar-Rahman, dan setiap makhluk di alam semesta ini menyerap sebagian kecil dari rahmat Allah.